Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, masih yang hadir beberapa orang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja agar waktu juga dapat terkejar anak-anak Bapak. Ya, sekarang ini pukul 8.03. Kita lanjutan ya, lanjutan minggu lalu. Sekarang kita masih tentang induksi elektromagnetik. Ini masih dalam satu topik ya, induksi elektromagnetik. Dan hari ini kita mau bahas hukum Lenznya. Ya, kita coba belajar tentang ini nanti, karena ini sangat aplikatif nanti ke kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam berkaitan dengan listrik. Oke, adapun yang mau Bapak ya, ini kita berikan dulu. Oke. Adapun yang Bapak mau jelaskan adalah nanti kita mampu menjelaskan arah arus yang dihasilkan dari pergerakan magnet. Ini ya. Ini penting. Lalu kita bisa nanti menganalisis perubahan GGL induksi elektromagnetik akibat perubahan luas. Ini ada luas nanti. Dan kalau sempat nanti kita ke gerak yang melingkar. Magnetnya gimana kalau dia melingkar? Ya, berputar. Nah, ini nanti berhubungan dengan banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja dulu yang pertama ya. Menjelaskan arah arus yang dihasilkan akibat pergerakan magnet. Oke, inilah hukum Lenz ya. Hukum Lenz. Kalau kemarin rumus GGL masih ingat ya. Sederhananya gini hukum Lenz. Ini ada GGL induksi, ya kan? Apa semalam persamaannya? Jumlah lilitan dikali perubahan flux magnet terhadap waktu. Ini ya, masih ingat ya? Ini jangan dilupakan ya. Ini penting, Bapak tandai warna biru. Nah, ini dasarnya. Atau nanti ini bisa berubah, masih ingat ya? N turunan terhadap flux per waktu. Yang bisa jadi rumus turunan. Dan jangan lupa, apa itu flux? dA cos theta. Nah, ingat itu ya. Ini satu kesatuan yang harus kita pahami ketika satu rumus dituliskan. Nah, hukum Lenz itu di mana, Pak? Nah, hukum Lenz itu di sini. Dia hanya menentukan arah ya. Ada negatif di depan sebelum N. Maknanya apa? Bahwa arah arus yang dihasilkan itu akan berlawan dengan arah gaya magnet atau arah medan magnet yang diberikan. Nah, maksudnya gimana nih ya? Oke, Bapak buat gini ya. Misalnya ini ada kumparan nih. Nah, ya, ini kumparan. Nah, kita dekatkan dengan medan magnet nanti. Nah, utara, selatan kutubnya kan. Ini nanti kita buat di sini ada ampere meter. Nah, ampere meter ini tujuannya apa? Ampere meter tujuannya untuk membaca arus ya. Apakah ada arus yang lewat? Nah, kita dekatkan ini masuk ke dalam si magnet. Sana. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini berdasarkan hukum Lenz ini, berdasarkan analisisnya, yang terjadi adalah ini utara mendekati kumparan, kutub utara mendekati kumparan. Maka di sini akan jadi kutub utara, kebalikannya dia kan. Nah, ini otomatis jadi kutub selatan. Nah, itulah kira-kira ya. Paham ya? Jadi kalau utara mendekati suatu ujung kumparan itu ikut jadi utara. Nah, cara menentukan arah arusnya gimana? Ambil kaidah tangan kanan, masih ingat ya? Ya, dari selatan ke utara itu jempolnya ke sana, ya kan? Maka 4 jari inilah arah arusnya. Artinya, berdasarkan kaidah tangan kanan, berdasarkan kaidah tangan kanan, maka arusnya nanti ke sini. Gini deh. Sehingga nanti jarum ampere meter ketika itu masuk ke dalam, dia akan bergerak ke kanan, terdorong. Nah,
Dia belok. Itulah maksud dari hukum Lenz sebenarnya. Sederhananya seperti itu. Dia menentukan arah arus dari kumparan ini kemana setelah medan magnet tadi masuk ke dalam. Lagi misalnya gini. Ini ada kumparan. Warna kuning aja ya. Ini ada kumparan. Ya kan? Ini ada ampermeter lagi. Di sini ada medan magnet. Kutub utara, kutub selatan. Menjauhi ke sana gerakannya, bukan mendekati. Menjauhi. Maka ketika suatu ujung kumparan dijauhi oleh kutub utara, ujung kumparan ini menjadi kutub selatan. Nah, sementara yang ini jadi kutub utara gitu ya. Arah arusnya kemana? Sama aja arah arusnya ke sini ya. Nah, berarti nanti jarumnya belok ke sini. Gitu, ketika menjauhi, kalau mendekati ini yang terjadi ya. Oke, sudah bisa dibedakan ya. Sekarang kasus yang berikutnya, ini Bapak gambar lagi, ini kumparan. Ya kan? Dipasang lagi ampermeter. Nah, kan enak nih. Sekarang ada batang magnet. Ujung yang mendekat itu selatan. Nah, ini utara. Ketika ini kita gerakkan masuk ke dalam, ya kan, mendekati kumparan. Nah, yang di sini otomatis berubah menjadi kutub apa kira-kira? Ayo. Selatan ya. Jadi apa yang kutub yang mendekati, dia berubah menjadi kutub itu. Nah, jadi selatan. Nah, otomatis yang di sini utara. Nah, kalau begitu kemana arah arus? Nah, ini berlawanan kan? Arah arus berarti ke atas. Artinya nanti jarum ampermeter ini belok ke kiri. Ini guys. Set. Nah, gitu. Nah, terus Pak, gimana kalau selatannya yang menjauhi? Kita buat lagi kumparan ya. Kumparan. Nah, di sini kita buat ampermeter. Di sini ada medan magnet. Ya kan, selatan, utara. Tapi ini menjauhi selatannya. Maka karena selatan menjauhi ujung dari kumparan ini jadi utara dia. Yang ini jadi selatan. Oh, kalau gitu kasusnya sama, arah arusnya ke atas. Nah, otomatis nanti jarumnya belok ke sini. Nah, kira-kira gitu. Ya, itulah konsep hukum Lenz. Dia bisa menentukan arah arus. Dan ini penting, nanti sering soal-soal menanyakan pergerakan arah arus ini ya. Ini ada arah arus. Jadi anak-anak Bapak nanti setelah mengetahui hukum Lenz, diharapkan ya kalian akan tahu kemana arahnya gitu. Dan bisa menjawab pertanyaan soal nanti ketika bertemu soal yang menanyakan arah arus. Oke ya. Jelas ya untuk yang pertama ini anak Bapak? Jelas ya? Iya, jelas. Nah, sekarang kita masuk yang indikator kedua, apa itu? Menganalisis perubahan gegel induksi elektromagnetik ketika terjadi perubahan luas. Maksudnya gimana? Nah, ini kita lihat. Ini gini. Akibat, ya saya tulis aja dulu judulnya. Akibat perubahan luas. Perubahan luas. Saya ganti ya. Kita kan masih ingat ada flux, ya kan, flux magnetik itu besarnya BA cos theta. Oke, anggap maksimum ya, nilai cosnya maksimum 1. Jadi ketika fluxnya maksimum BA ya kan. Nah, apa yang terjadi kalau ini luas ini A luas berubah-ubah. Nah, jadi dipandang dari luasnya. Kalau biasanya kan kita memandang dari flux magnetnya yang berubah-ubah. Ini enggak, flux magnetnya yang tetap, ini ya, medan magnet tetap. Yang berubah itu luasnya. Apa yang terjadi? Nah, ini kita contoh.
Contoh kasusnya biasanya seperti ini, perhatikan. Kan? Di sini ada area, di sini memang sudah disiapkan area, arah medan magnetnya ke dalam, misalnya aja nih ya. Ini ada area, ke dalam. Kemudian di sini dibuat kumparan, mengelilingi area magnet ini. Di sini buat kabel, sistem kabel. Nah, di sini ada kumparan yang bisa bergerak, batang kumparan yang bisa bergerak. Nah, mau ganti warna aja biar nampak ya. Sorry. Ya, sorry. Nah, saya ganti warna ya biar nampak. Nih batangnya ini. Nah, ini dia. Nah, misalnya sini gampangnya biasa disebut ada resistor ya, biar supaya nampak nanti kekuatan GGL-nya bisa diuji gitu kan. Nah, ini si kumparan yang ini bisa bergerak arahnya ke sana misalnya. Nah, artinya ini kan ada luas ini, area luas kumparan ya daerah situ. Ketika digerakkan ke kanan, luasnya kan bertambah, berubah gitu kan. Apa akibatnya? Kalau luasnya bertambah, berarti ada perubahan luas kan gitu. Luas bertambah misalnya. Nah, kita lihat ya. Kalau luasnya bertambah, gimana jadi rumusnya? Oke, rumus GGL induksi itu kan induksi kan sama dengan apa tadi? N negatif ya kan? Delta flux per delta T. Nah, itu ada suaranya yang nggak dibisukan. Coba tolong dibisukan dulu, biar supaya nggak mengganggu. Oke, nah ini ya. Nah, bisa nggak flux ini saya rubah jadi gini? Nah, ini deh. Delta flux itu kan BA per delta T kan gitu kan. Apa tuh sih luas? Ini misalnya ini luas itu kan ini punya panjang atau biasa disebut L. Dia punya lebar juga. Juga disebut L aja ya biar gampang ya. Lebar-lebar. Berarti kan gini. Negatif N delta B. Nah, luasnya kan luas itu panjang kali panjang atau panjang kali lebar, berarti L kuadrat kan, dimensi panjang 2 kali gitu. Delta T. Nah, ketika saya turunkan lanjut, ya kan, GGL induksinya menjadi apa? N, karena B-nya tetap keluarkan aja ya. Ya kan? Di sini kita lihat L-nya berubah, L1, L2 kan tadi gitu. L kuadrat kan L1 kali L2 per T. Jarak per waktu itu kan kecepatan kan? Masih ingat ya, pelajaran kelas 10. Ya. Jarak per waktu. Berarti jadi kecepatan. Ini L jadi kecepatan. Ada kecepatan muncul. Berarti ini berubah menjadi persamaan kecepatan ketika si kumparan ini bergerak. Karena kumparannya hanya satu, N-nya satu. Maka nanti rumus GGL induksi menjadi BLV. Ya, belief. Ingat aja rumusnya ya. Belief. Nah. Oke, dengan arah yang negatif. Artinya gimana? Nih perhatikan. Arahnya itu pakai kaidah hukum. Masih ingat ya? Pakai kaidah tangan kanan tapi telapaknya terbuka. Oke. Kemana arah medan magnetik yang silang itu? Ke dalam berarti 4 jari kita ke dalam. Nah, arah gaya Lorentz F itu berlawanan dengan arah kecepatannya. Berarti telapak kita ke sini. Ya kan? Berarti arah arus kemana? Berarti dari bawah ke atas ya. Kalau misalnya saya buat ini titik A, ini titik B. Nah, inilah arah arus. Dari bawah ke atas. Ya, dari sini. Nah, ini arah arus. Nah, hingganya arus ini lewat ke sini. Ya kan? Ini arusnya, di sini ada hambatan. Maka nanti GGL induksi itu bisa terhitung dengan mengalihkan arus yang dihasilkan gini deh. Ya. Berarti di sini nanti bisa juga
I kali R itu BLV gitu deh. Believe. Kenapa bisa kecepatan? Nah, ini udah diturunkan dari perubahan luas tadi ya. Dari sini bisa dapat. Oke. Ya, sebagai contoh. Contoh soal, example. Misal ini ada arah arus ya kan ke dalam, akan menembus ruang baca kan gitu kan, masuk ke dalam. Ini masih ingat ya. Lalu di sini ada resistor ya. Ini ada sistem kumparan. Di sini ada batang kumparan yang bisa bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini misal aja. Ya, dia kecepatannya 10 meter per sekon. Panjangnya ini, panjang kumparannya ini L, katakan aja 1 meter. Ya. Besarnya medan magnet yang masuk ke dalam ini katakan aja 10 Tesla medan magnetnya. Pertanyaannya berapa arus dan arahnya kemana gitu kan? Berapa arus dan kemana arahnya? Misalnya arahnya dari titik A ke B nanti ya kan? Udah pasti ya, karena tadi Bapak baru jelaskan arahnya pasti ke atas dari gambar sebelumnya ini kan? Udah pasti ke atas. Tapi pertanyaannya berapa besarnya? Berapa besar arusnya? Nah, misalnya dengan hambatan di sini katakan aja lah 10 ohm ya, biar gampang. 10 ohm. Berapa arusnya? Oke, kita lihat. Kita bisa cari gegel induksinya tadi kan. Belief, ingat. Belief. Ya, arah negatif ini hanya menandakan ada hukum Lenz di situ ya. Bahwa arahnya berbalik ya, arah ada gaya Lorentz ke kiri. Melawan dari arah kecepatan, itu aja ya. Kita masukkan beliefnya, B-nya 10. Panjang L-nya 1. Kecepatannya V 10. Kalikan. Hasilnya jadi 100 volt. Karena yang ditanya arus, ya kan? Ingat, GGR induksi itu bisa pakai hukum Ohm I kali R. Nah, kebetulan ada hambatan di sini. Sini tadi 100, I-nya nanti ini yang dicari, R-nya 10. Maka dari sini kita bisa dapat I-nya 100 per 10. I-nya bisa dicari I-nya dari GGL induksi per R ya. Maka kita dapat besarnya 10 ampere. Arahnya dari mana? Dari A ke B. Kira-kira gitu. Oke ya, paham ya? Oke. Satu contoh lagi biar mungkin paham. Example. Sekarang arah medan magnetnya titik. Kalau titik berarti kemana? Keluar mengarah ke pembaca kan gitu kan? Nah, kita buat aja di sini ada resistor. Oke. Nah, di sini kita buat ada batang. Batangnya kemana? Sama aja ke sini biar gampang. Panjangnya L. Gitu. Ada titik dari A ke B. Apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Udah pasti yang berbeda pertama adalah arah arus. Arah arusnya udah pasti dari B ke A. Nah, itu udah pasti yang beda pertama. Misalnya medan magnetnya yang di sini ya, dihasilkan 2 Tesla misal aja nih. Kecepatan 1 meter per sekon. Panjang setengah meter misalnya. Berapa besar arusnya jika hambatannya di sini 2 ohm? Ini misal aja. Dan berapa arahnya? Arahnya kemana gitu kira-kira ya? Oke, kita jawab. GGL induksi, belief. Nah, ingat aja belief, ya kan? Negatif. Belief, B-nya 2. Panjangnya setengah. Kecepatannya 1. Berarti GGL induksi yang dihasilkan adalah 1 volt. Berapa arusnya? Ingat tadi, arus sama dengan boleh juga langsung aja ya. GGL induksi per hambatan yang ada di rangkaian ini. Oh, ada 2 ohm. Berarti 1 per 2. Hasilnya setengah ampere. Dengan arah dari B ke A. Nah, ingat itu. Ya. Kira-kira dari penjelasan Bapak yang kedua ini ada pertanyaan? Paham ya? Oke,
Ya, alhamdulillah sepertinya nggak ada jawaban paham, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita ke indikator yang ketiga ya. Apa itu? Menganalisis perubahan GGL induksi elektromagnetik akibat gerak melingkarnya magnet. Kayak mana nih gambarnya? Kita jelaskan dulu ya. Misalnya gini nih. Ini ada medan magnet. Ya, katakan aja arahnya ke dalam. Arahnya ke dalam. Saya buat silang semua ya. Lalu agak besar sedikit biar supaya areanya luas. Ya. Lalu ada batang magnet, saya buat warna merah aja ya. Nah, di sini. Nah, kutub utara, kutub selatan ini misal aja. Ini poros ya. Artinya ini diputar. Nah, dengan kecepatan sudut dengan panjang L. Batangnya ini punya panjang L ya. Sorry, ini bukan batang, ini kumparan, sorry. Ini kumparan ya. Ini kumparan. Ini poros. Ini diputar karena ini medan magnet, ini B. Ini diputar kumparannya dengan panjang L. Nah, ini juga bisa menghasilkan GGL induksi. Nah, gampang nih, cara mengingatnya karena ini ada kecepatan sudut. Nanti dari penurunan luas tadi sama aja sebenarnya, langsung aja Bapak buat gini ya. Nanti akibatnya ada medan magnet tadi, dan dia bergerak dengan kecepatan sudut omega. Nah, nanti gini, ini dari mana rumus muncul L kuadrat? Ini nanti dari perubahan luas tadi ya, luas area. Ya, Bapak buat aja gini dulu, untuk sementara ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti pengaruh besarnya medan magnet ini diikuti persamaan medan magnet ya. Magnet dan kecepatan sudut lingkaran si kumparan tadi. Kecepatan sudut dan panjang kumparannya. Atau gampangnya ingat aja bawel ya kan, bawel kuadrat, ada kuadratnya ya. Ya. Contoh kasus, example. Misal aja nih. Example, panjangnya 1 meter ya. Diketahui L-nya 1 meter. Kumparan ini berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Nah, dengan berada di area medan magnet besarnya 2 Tesla. Berapa besar GGL induksi yang dihasilkan? Udah gampang kan? Bawel, ingat aja. Ba omega L kuadrat. Masukkan aja, 2. Omeganya 2, ya kan? L-nya 1 dikuadratkan. Hasilnya 4 volt. Nah, kira-kira gitu ya. Ternyata adanya putaran kumparan di sekitar medan magnet itu menghasilkan listrik. Nah, inilah yang digunakan konsep bendungan Sigura-Gura itu yang rotor itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan kita tentang hukum Lenz dan banyak penerapannya nanti misalnya kalau kalian jalan-jalan ke PLTA Sigura-Gura ya. PLTA Sigura-Gura, ini ada bendungan gini kan. Nah, nanti jelas besok Bapak jelaskan lebih detail lagi ya. Ada bendungan. Bendungan ini menahan agar terjadi air terjun yang deras, air turun. Oke, warna biru ya. Akhirnya ada air turun ke bawah kan gitu. Nah, di bawah ini ada dinamo ini dikeliling magnet, ya kan? Di sini ada kumparan, ya kan? Ini ada magnet. Nah, kumparan ini berputar. Kenapa dia berputar? Karena didorong sama air terjun Sigura-Gura tadi. Karena perputarannya ini dengan kecepatan omega, semakin kencang maka, semakin kencang air yang dihasilkan, putarannya akan semakin kencang, akhirnya omega semakin besar, listriknya semakin besar. Makanya kenapa dipakai Sigura-Gura dan dibendung lagi, direkayasa biar supaya tingginya dapat maksimal, agar kecepatan putaran mesinnya di sini nanti, ini ada mesin di sini, kencang gitu. Akhirnya menghasilkan GGL induksi yang sangat besar. Nah, itulah kira-kira konsep yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Faraday, hukum Lenz, digabung semua ya, inilah dia jadinya. Dan saat ini kita menikmatinya dengan adanya listrik di rumah kita. Mungkin saja listrik di rumah kita itu dari bendungan Sigura-Gura tadi ya, PLTA Sigura-Gura.
Pak, di Indonesia apakah cuma PLT Sigura-gura? Enggak, ada banyak ya. Di Pulau Jawa ada ya. Di masing-masing pulau ada. Tapi memang alamnya harus sangat mendukung agar supaya aliran debit airnya ini selalu terjaga. Seandainya pohon-pohon atau hutan yang ada di lingkungan itu kita tebang dan lama-lama area itu tidak hijau, ini kemungkinan air juga akan berkurang. Akibatnya apa? Sumber energi listrik kita akan berkurang. Maka kita jaga alam agar menjadi sumber energi. Itu aja dari Bapak ya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Paham ya semua ya? Ini nggak ada suaranya. Kemana semua ini? Coba ini, Bapak mau absen dulu. Ada suaranya. Pada kemana semua nih? Oke, paham ya? Kalau paham, kalau tidak ada pertanyaan berarti paham dan Bapak doakan memang betul-betul paham ya. Nanti rekamannya diulang-ulang aja. Itu aja dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.